Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti kapel virtual pada pagi hari ini. Dan kiranya kapel virtual pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mempercayakan kapel virtual pada pagi hari ini kepada Engkau. Berkenan Tuhan menolong, memimpin dan memberkati kapel virtual ini supaya bisa menjadi berkat bagi setiap kami yang boleh bersama-sama mengikutinya. Untuk itu Bapa, kami mempercayakan semuanya hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan satu judul, Tuhan adalah kekuatanku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh bersama-sama duduk diam tenang di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu mendampingi, menaungi kami.
memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami dimampukan pula untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas setiap pribadi kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Secara keseluruhan, kalau kita melihat bersama di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 17, kita bisa melihat di mana pengalaman bangsa Yehuda yang sedang menghadapi permasalahan. Dan permasalahan yang mereka hadapi ini bukanlah permasalahan yang biasa, tetapi permasalahan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1, di sana dikatakan, "Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim." Nah, di situ menunjukkan ada masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Mereka sadar bahwa mereka tidak punya cukup kekuatan, dan ya bisa dibilang mereka kehabisan cara untuk mengalahkan musuh. Dan di tengah semua situasi itu, mereka meyakini, mereka percaya bahwa yang ada di dalam diri mereka adalah kekuatan Tuhan. Di sini Raja Yosafat dan rakyatnya melihat Tuhan sebagai sumber harapan di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah persoalan yang mereka sedang hadapi itu. Sehingga ketika Raja Yosafat dan rakyatnya ini melihat Tuhan sebagai sumber harapan, maka ada kekuatan yang luar biasa di dalam diri mereka untuk menghadapi masalah yang besar yang akan melanda mereka. Dan kita ketahui bersama, hal itu membuat mereka tidak putus asa, membuat mereka tidak menyerah dalam keadaan yang sulit tersebut. Meskipun mereka tidak punya cukup kekuatan dan kehabisan cara untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 12, di sana dikatakan, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Luar biasa. Di tengah situasi yang sulit itu, Raja Yosafat menyampaikan bahwa matanya itu tertuju kepada Tuhan. Yosafat dan rakyatnya berkata bahwa mata kami itu tertuju kepada Tuhan di tengah situasi yang berat, di tengah situasi yang sulit itu. Dan di situ kita bisa melihat bahwa Yosafat dan bangsa Yehuda tidak dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan menyatakan pemenuhan janjinya kepada mereka. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-15, di sana dikatakan, "Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda,
dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Luar biasa. Ketika mereka menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi mereka di dalam menghadapi situasi yang sulit. Sehingga di situ ada jaminan firman Tuhan yang dinyatakan, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Itu artinya Allah yang Immanuel itu bersama-sama dengan mereka. Allah yang tidak terbatas dengan segala kuasanya, itu yang memelihara kehidupan mereka, itu yang menjamin kemenangan bagi mereka atas situasi yang sulit, atas masalah yang besar yang mereka sedang hadapi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih berjuang di masa pandemi ini. Dan masa pandemi ini adalah masa yang tidak mudah untuk kita hadapi bersama. Mungkin kita merasa tidak punya cukup kekuatan. Mungkin kita merasa sudah kehabisan cara untuk menghadapi semuanya ini. Mungkin kita merasa letih lesu dan berbeban berat. Mungkin kita merasa sudah lelah di dalam menghadapi semuanya ini. Namun demikian, belajar dari pengalaman Raja Yosafat dan bangsa Yehuda ketika menghadapi situasi yang sulit, mereka menjadikan Tuhan sebagai kekuatan. Artinya mereka menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Mata mereka tertuju kepada Tuhan. Dan ketika mata mereka tertuju kepada Tuhan, disitulah Tuhan yang bertindak. Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan Tuhan yang memberikan pemulihan bagi kita semua. Situasi ini tidak dapat kita hindari. Kita harus hadapi. Namun kita menghadapinya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kiranya setiap hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, kita bekerja sama, kita bersinergi, dan kita mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan luar biasa turun tangan menolong setiap kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Yakinlah, saudara dan saya akan mendapatkan pemenuhan janji Tuhan, pemulihan dari Tuhan, kelegaan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, dan kemenangan daripada Tuhan. Ketika Tuhan menjadi satu-satunya kekuatan kita, sesungguhnya Tuhan telah sediakan yang terbaik buat setiap kita di dalam segala keadaan. Mari kita terus semangat untuk melayani Tuhan, karena Tuhan menjadi kekuatan kita dan Tuhan bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu, supaya kami terus bisa belajar menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bisa belajar dari Raja Yosafat dan bangsa Yehuda ketika mereka diperhadapkan dengan masalah yang serius yang hendak melanda mereka. Mereka mengakui bahwa mereka tidak punya cukup kekuatan. Mereka mengakui bahwa mereka sangat terbatas dan tidak mampu mengalahkan musuh itu. Dan yang mereka lakukan adalah merendahkan diri
di hadapan Engkau. Mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Engkau, meminta pertolongan kepada Engkau, meyakini percaya sepenuhnya kepada Engkau, menjadikan Engkau sebagai sumber harapan, menjadikan Engkau sebagai sumber kekuatan untuk menghadapi situasi yang tidak mudah tersebut. Dan kami bisa melihat Engkau menyatakan pemenuhan janji-Mu, dan Engkau berperang dan memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, pemulihan. Dan kami meyakini, kami percaya itu juga terjadi atas kami ketika kami diperhadapkan dengan pandemi ini, dan ketika kami diperhadapkan dengan pelayanan yang sangat kompleks di Rumah Sakit Baptis Batu ini, di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan yang berkenan menjagai kami, melindungi kami, menyertai kami, sehingga kehidupan kami terus dan terus dipakai oleh Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Ketika ada yang letih lesu dan berbeban berat, berkenan Tuhan memberikan kelegaan. Ketika ada yang sakit, Tuhan juga berkenan menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami boleh bersatu hati di dalam Engkau, merasakan, melihat, dan mengalami kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu atas kami semua, diperkenan untuk memuji, memuliakan Tuhan, juga menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini boleh semakin menguatkan kami dan semakin membuat kami mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat, kami boleh menang di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Rumah Sakit Baptis Batu yang terus Tuhan pimpin, Tuhan berkati di dalam pelayanannya. Biarlah pelayanan di Rumah Sakit Baptis Batu ini boleh semakin hari, boleh semakin meningkat Tuhan. Berkati di dalam pelayanan kami semua, seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemimpin kami. Kiranya Tuhan anugerahi dengan hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Tuhan anugerahi dengan kesehatan dan damai sejahtera di dalam kehidupannya bersama dengan keluarga. Bapa yang baik, kami terus juga memohon pimpinan Tuhan, jamahan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang boleh kami lakukan di dalam keseharian kami. Kiranya Tuhan urapi sehingga boleh menjadi saluran kasih, saluran berkat Tuhan bagi setiap pasien yang sudah Tuhan percayakan atas rumah sakit ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu di Rumah Sakit Baptis Batu ini. Kiranya perlindungan penjagaan Tuhan boleh senantiasa ada atas kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk damai sejahtera dan sukacita yang boleh senantiasa ada atas anak-anak-Mu di Rumah Sakit Baptis Batu ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk Kota Batu Tuhan. Kiranya jamahan kuasa Tuhan juga ada atas pemimpin kami, Wali Kota Batu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kepemimpinannya. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada di Kota Batu ini Tuhan, untuk boleh menjadi pemerintahan yang baik, pemerintahan yang memperhatikan akan kesejahteraan warganya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Kota Wisata Batu ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan lawat, Tuhan yang akan tolong. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan, dengan segala problem yang ada saat ini, dengan adanya bencana alam, dengan adanya kecelakaan, Tuhan kiranya penghiburan, damai sejahtera Tuhan boleh ada atas keluarga-keluarga korban Tuhan.
dan Tuhan yang akan menguatkan mereka semua. Bapa, kami mohon Tuhan, kiranya Kau juga memberkati Bapak Presiden beserta jajarannya Tuhan. Engkau yang terus tambahkan hikmat bijaksana di dalam kepemimpinannya. Demikian juga Tuhan di dalam penyaluran maupun pemberian vaksin COVID-19 ini boleh berjalan dengan lancar, boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan dan diprogramkan Tuhan. Sehingga semuanya ini boleh berguna baik Tuhan untuk menghambat akan penyebaran COVID-19 ini. Bapa yang baik, inilah menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami percayakan hanya di dalam kuasa-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mengikuti kapel virtual pada pagi hari ini. Kiranya semuanya boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah, bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan kita, menjadi kekuatan buat kita sekalian. Untuk itu mari, sepanjang pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, kita taruh harapan kita, kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus memberkati saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.